So, hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi, kalian bisa lihat akhir-akhir ini gue jarang banget upload YouTube konten, TikTok, Instagram. Karena gue bener-bener lagi seriusin di dunia kopi ini. Karena jujur, gue juga mind blowing pas gue ngerasain semua kopi yang diseduh dari guru gue. Makanya itu gue mutusin buat belajar sama dia langsung. Gue juga yakin kalau misalnya kalian minum kopi dari Terroir Laboratory ini, gue jamin reaksi kalian tuh bakal sama kayak gue, kayak mind blowing, langsung speechless. Jujur, gue juga mau kalian rasain kopi yang gue minum, yang bikin gue mind blowing pas di Thailand, itu gimana. Makanya itu gue putusin buat bawa Terroir JKT ke Indonesia. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kita nyeduh. Kali ini gue bakal nyeduh kopi dari Terroir Laboratory, yaitu Jensen 569 Pacamara, dengan proses natural extended fermentation. Nah, di sini gue bakal menggunakan dose sebanyak 12,5 gram. Ini kayaknya last dose nih. Oh ya, 12,6 oke lah. Nah, untuk grinder sendiri di sini aku menggunakan hand grinder Comandante C40 dengan 24 klik. Kita masukin dulu. Oke. Kalian juga bisa lihat banyak perubahan alat-alat yang kugunakan di sini menggunakan CT62 Transit Pro. Dan untuk kettle kita bakal menggunakan Bonavita. Karena flow rate-nya tuh lebih kencang. Oke, ini udah selesai. Pukul-pukul dulu. Nggak wangi banget sih. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, itu banyak ada beberapa kulit ari lah. Nah, kulit ari ini harus kita buang. Jadi kenapa kita lebihin 0,1 gram sampai 0,2 gram? Supaya kalau misalnya ada bubuk kopi yang terbuang pada saat kita ngeblow, itu masih bisa dapat 12,5 gram. Jadi kita buang kulit arinya tuh juga untuk supaya kopi yang kita seduh tuh nggak kering rasanya. Oke, langsung kita mulai. Nah, untuk paper filter juga kita harus pastikan semuanya tuh basah dan lengket ke dalam dripper. Karena kalau enggak, itu nanti bisa jadi channeling ataupun mampet pada kopi. Kalau misalnya kopinya natural, pasti kita gilingnya tuh lebih halus. Nah, kalau misalnya udah halus, mampet, pasti rasa kopinya juga nggak maksimal. Nah, kalian bisa lihat, kalau misalnya semua paper filternya tuh udah lengket ke drippernya ini. Oke, kita buang dulu. Oke. Nah, di sini teknik pouringnya juga awal menggunakan blooming sebanyak 40 gram. Dan pastikan pada saat blooming ini semuanya tuh basah. Agar ekstraksinya juga merata semua. Nah, kalian bisa lihat pada blooming ini itu banyak gas yang terilis. Jadi tujuan dari kopi filter ini kita nyeduhnya tuh untuk lepasin gas-gas CO2 agar rasanya tuh keluar semua. Karena kalau enggak, rasa-rasanya tuh masih terperangkap oleh gas. Nah, udah 30 detik kita tuang 30 gram. Sampai dia 70 gram air. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau misalnya ada gas-gas kayak gini di tengah, itu tandanya manisnya. Kita lagi mengekstrak rasa manisnya. Nah, setelah 45 detik kita tuang lagi 30 gram. Karena masih banyak gas di tengah, jadi kita fokusinnya ke tengah dulu. Supaya gasnya tuh bener-bener rilis semua. Setelah 1 menit, kita bisa tuang ke sampingnya. Agar kita bisa mengekstrak rasa asidnya. 30 gram cukup. Jadi di 1 menit ini, kita udah tuang sampai 130 gram.
1 menit 16 detik kita tuang lagi sisanya sampai dia rasionya tuh 1:15 atau sekitar 190 gram lah idealnya. Oke. Nah, karena di sini aku akan bikin jadi hot filter, maka kita akan cut di rasio 1:11,5. Oke, kita udah cut. Waktu seduh di 1 menit 43 detik. Karena kita mau kalau misalnya kita panjangin rasionya sedikit, sekitar 1:11,5, rasa kopi yang kita dapetin itu lebih smooth, lebih enak lah dapatnya pas di mulut. Jadi lebih halus juga. Kita dapat fruitynya, apalagi kalau misalnya kopi dengan proses natural itu pasti manis dan juga fruity. Kita bisa gunain gelas lili ini. Karena gelas lili ini ataupun gelas yang terbuat dari keramik itu bisa menonjolkan rasa manis pada kopi yang kita seduh. Jadi dengan kopi proses natural rasanya fruity dan manis, kita tambahkan dengan gelas keramik itu bisa nonjolin rasa manis pada kopinya. Nah, jadi pas minum, nih kalian bisa lihat. Ini pas kita minum, hidung kita juga ikut masuk. Jadi kita juga bisa mencium aromanya. Aromanya juga jauh lebih kuat dengan gelas yang kayak gini. Nah, ibaratnya gini. Kalau misalnya gelasnya kayak gini, tandanya aromanya itu pasti akan berkumpul di satu titik untuk keluar. Nah, jadi pas kita minum, kita bisa rasain rasanya, aromanya juga dapet. Manis. Tapi di sini jujur aku dapat rasa seperti rum. Agak fermented gitu. Walaupun di sini dia cuma nulisnya pineapple jam, guava, red grape, Turkish delight, fruit bomb, hint of spice. Tapi nggak tahu kenapa di sini aku dapatnya kayak rum gitu, hasil fermentation yang terlalu agak lama sedikit. Dan jujur pineapple-nya tuh kuat banget. Rasa manisnya. Habis itu aku juga dapat rasa kayak tea gitu. Bener-bener kalau misalnya menggunakan gelas ini, rasa manisnya tuh lebih nonjol. Coba kita bandingin sama gelas kaca kali ya. Nah, kalau misalnya di sini menggunakan gelas keramik Lily, dia tuh bodinya lebih tebal dan rasa manisnya tuh lebih kayak intens. Tapi kalau di sini dia tuh lebih light, cuman rasa manisnya tuh kayak lebih soft gitu. Nah, untung kita tahu kopi kita pahit atau enggak, kita juga bisa mencium dari coffee bed-nya. Nah jujur, kalau misalnya dari coffee bed yang kuseduh, itu kayak tea gitu. Dia nggak ada aroma pahitnya. Kalau misalnya di sini udah aroma pahit, sumpah, kalau misalnya di kopi kalian tuh pasti rasanya pahit juga. Karena dari aroma kita udah cium coffee bed-nya pahit. Dan di sini, kalau jujur, diriku sendiri aku lebih prefer dengan gelas lili ataupun yang keramik. Karena rasanya tuh lebih intens. Kadang orang Indonesia tuh mau minum sesuatu yang emang lebih kerasa dibandingkan kopinya tuh light gitu. Bener-bener manis, habis itu clean. Di sini juga jauh lebih clean. Tapi di sini kayak masih ada ninggal beberapa mouthfeel yang emang rasa manis yang gitu loh. Jujur setelah gue belajar dari coffee shop guru gue di Terroir Laboratory, gue lebih memperhatikan hal-hal kecil agar kopi yang kita seduh tuh jauh lebih maksimal. Sumpah ini kopinya bener-bener enak banget. Dan gue yakin kalau misalnya kalian minum kopi dari Terroir Laboratory ini, itu pasti reaksinya tuh sama kayak gue alamin. Iya kan, kayak ada rum gitu. Nah, gue juga mau kalian rasain kopi yang bener-bener enak itu gimana. Kopi yang rasanya manis, asam seperti buah. Kalau misalnya kalian padukan dengan Japanese, itu nggak watery sama sekali. Masih manis. Itu gimana rasanya? Gue jamin reaksi kalian pasti sama kayak gue. Dulu, gue tuh kalau misalnya lihat video orang nyeduh, gue pasti langsung kayak
ini resepnya apa ya? Ini teknik seduhnya gimana ya? Tapi ternyata selama gue belajar di terroir ini, kita tuh punya versi kita sendiri. Kita nggak bisa ikutin resep ataupun teknik seduh orang lain. Bisa jadi itu tekniknya cocok untuk mereka, tapi nggak cocok untuk kita. Makanya kita harus sesuaikan dengan teknik kita sendiri. Dan gue yakin dengan terroir ini, kita bisa bikin kopi yang benar-benar enak. Karena dengan hadirnya terroir JKT ini, gue yakin kalian juga bisa cobain semua kopi dengan kualitas yang sama. Karena semua orang berhak minum kopi yang enak. Jadi tungguin untuk seduhan gue selanjutnya, karena gue bakal seduh lebih banyak kopi yang menarik-menarik dari Terroir Laboratory. See you.